Jadi buat teman-teman semua yang udah lolos di tahapan administrasi, sekali lagi gue ucapkan selamat dan selamat berjuang lagi, berjuang lebih, persaingan yang lebih benar-benar lagi. Kemarin baru di administrasi, sekarang baru nih tempur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue, Suara RPLB. Seperti biasa, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel YouTube gue ini, alangkah baiknya kalian klik subscribe dulu lah buat bantu channel gue ini biar bisa tetap berkembang. Oke? Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengklik subscribe-nya, udah mendukung ataupun mensupport gue di channel YouTube gue ini. Semoga kalian diberikan kelancaran segalanya. Nah, di video kali ini gue mau ngucapin selamat buat teman-teman semua, dikarenakan kan pengumuman administrasi, seleksi di administrasi ini unggahan dokumen kemarin sudah keluar pada tanggal kemarin. Nah, gue mau mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah lolos di tahapan administrasi tersebut dan nanti akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, buat teman-teman semua yang gagal, mungkin ya rata-rata sih kalau yang gagalnya tuh minim kalau untuk di administrasi ya. Nah, untuk yang gagal tetap semangat, tahun depan coba lagi kalau memang masih ada kesempatan. Oke, jadi jangan putus asa karena memang gagal baru juga tahap awal ini, kalian masih bisa berjuang di sekolah kedinasan lain mungkin kalau mau daftar lagi gitu ya. Nah, ini gue mau ngasih tips lagi buat teman-teman semua yang udah lolos nih di tahapan administrasi ini. Namun sebelum gue ke tipsnya, kan gue tadi udah baca di grup Poltekip yang di pengumumannya kan ada info bahwa seleksi verifikasi berkasnya ditiadakan. Nah, ini salah satu poin plusnya karena corona ini gitu. Jadi selamat, nanti tidak akan ada verifikasi berkas. Jadi nggak perlu buang-buang waktu untuk datang ke pusat untuk tesnya gitu ya guys. Nah, jadi kan langsung ke tes seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk di seleksi kompetensi dasarnya juga saya udah baca juga bahwa tesnya itu tidak dilaksanakan di pusat juga gitu. Jadi sesuai daerah masing-masing. Namun nggak sesuai daerah masing-masing sih, tapi sesuai tempat tinggal kita tuh di mana. Misalnya nih contohnya ya, gue kan tinggalnya di Cianjur nih. Sekarang gue tinggal di Bogor nih, dekat ke Jakarta. Otomatis gue nanti milihnya yang terdekat gue di mana gitu. Ya otomatis ya di Jakarta terdekat gitu. Kalau ke Bandung, kalau di Jawa Barat lebih jauh lagi kalau untuk gue gini. Jadi kelebihannya itu nih buat teman-teman semua. Jadi kalian mengurangi budget juga untuk datang ke pusat. Soalnya kan lumayan jauh juga, apalagi yang dari luar Pulau Jawa. Jadi pokoknya kalian maksimalin aja lah, walaupun di daerah masing-masing gitu. Tapi maksimalinnya benar-benar harus maksimalin belajarnya. Jangan anggap enak ini gitu. Tesnya itu nggak harus ke pusat. Jadi kalian menyepelekannya. Tapi ingat, nanti di tahapan selanjutnya pasti ini bakal dilaksanakannya di pusat gitu guys. Nah, jadi setelah kalian nanti udah lolos nih pengumuman ini kan, di pengumuman administrasi, jadi kalian melewati verifikasi berkas sudah kelewat, otomatis ke seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk seleksi kompetensi dasar, gue udah buat video tips and triknya kan di video-video sebelumnya. Gue dicek lagi aja beranda YouTube gue nya, pasti ada di situ. Nah, namun di sini gue mau menambahkan aja ya buat teman-teman semua. Soalnya kan ini bener-bener udah krusial banget nih di SKD ini. Kan udah ngomong juga sering bahwa SKD ini banyak banget orang yang dapat gagal di tahapan ini. Kenapa? Karena emang bener-bener tahapan ini tuh gimana ya, paling krusial lah menurut gue tuh. Soalnya ya emang bener-bener harus punya belajar bener-bener kalau untuk di tahapan ini tuh, bukan hanya sekedar mengandalkan rezekinya kalian gitu. Emang sih ada juga, tapi ya bener-bener kalau emang udah berusaha kerja keras mungkin gitu, insya Allah hasilnya juga bakal maksimal gitu buat teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kalian lengah nih untuk di tahapan ini. Kalian baru di tahapan awal untuk lolosnya, jadi benar-benar harus persiapkan secara sematang-matangnya untuk di tahapan SKD ini gitu. Nah, mungkin ya buat teman-teman semua ya, kalau memang udah belajar dari bulan-bulan sebelumnya, kalian alhamdulillah gitu, tapi lebih baik lagi kalian sekarang lebih maksimalin lagi. Soalnya kan emang benar-benar sekarang persaingannya kalian tuh bener-bener wah kayak gimana gitu, banyak banget nih persaingan. Jadi gimana caranya kalian menjadi yang terbaik dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik gitu, ngerti gak? Ya intinya kalian harus selangkah lebih maju dari orang lain, pesaing kalian gitu.
Jadi di sini tuh kalian bersaing namun secara sehat gitu. Jangan sampai kalian tang-tang saing segala ilmu ataupun pengetahuan kalian misalnya tentang tahapan-tahapannya gitu. Kalian nggak kasih tahu ke teman-teman kalian karena kalian pengennya, takutnya kalian kasih tahu nanti kalian gagal. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalian tuh harusnya kasih tahu alur-alurnya, teman jangan kasih tahu apa yang lo pelajarin gitu. Misalnya kalian buat teman-teman yang lagi belajar sama temennya gitu. Nah satu lagi dari gue, pesan dari gue untuk di SKD nanti, jadi gini ya, jangan nanti kalian kalau bisa sih pas memilih harinya kalian, kalau ini gue gak tahu ya ini ya, kalau untuk di daerah masing-masing kan pasti sisinya tergantung kuota daerah masing-masing kan. Kalau misalnya memang kalian ada 2 sesi, sebisa mungkin kalau bisa kalian ngambilnya di sesi kedua. Kalau nggak di sesi kedua, hari keduanya, jangan di hari pertama. Ya gue udah bilang juga kan, kenapa? Karena jadi kalian tuh biar tahu gitu segimana sulitnya sih, walaupun emang kalian udah persiapan sih be aja lah, ini saran dari gue gitu ya. Kalian jadi tahu gitu untuk di sesi pertama ataupun di hari pertama, kalian tahu gimana sih sulitnya SKD itu untuk di tahun sekarang gitu. Jadi kalian tuh tahu dulu, enggak asal kalian seberang. Ini sih untuk antisipasi dari saran dari gue gitu, bukan berarti gue menyarankan yang harus gini, enggak. Ini saran dari gue aja gitu. Jadi kalian biar tahu juga. Jadi setiap tes gue waktu tahun lalu, tahun 2018, setiap tes kayak gitu gue. Jadi sebisa mungkin gue jangan di hari pertama. Soalnya setiap tahapan tes itu berbeda-beda kesulitannya. Jadi kalau memang udah ada angkatan yang udah pertama atau tahapan pertama, jadi kita tuh bisa tahu lagi, ada gambarannya gitu, mungkin lebih mempersiapkan lagi. Ini saran dari gue sih untuk tahun-tahun 2018 kemarin gitu. Jadi udah SKD langsung nanti kesehatan, kalau kalian lolos nanti ke psikotes, udah psikotes nanti baru ke tahapan akhir, tahapan yang paling menentukan kalian lolos enggak. Jadi tetap semangat aja buat teman-teman semua yang lagi berjuang. Semoga kalian bisa tembus tahun ini jadi taruna Poltekim ataupun Poltekim. Dan satu lagi, jangan pernah sombong kalau udah lolos ya guys. Soalnya gimana ya, emang kalian itu harus bener-bener soalnya kenapa ya, emang kalian harus bener-bener tahu perjuangan kalian, susahnya cari informasi, gimana awamnya. Kalau kalian udah lolos, kalau memang ada adik kalian yang mau menanyakan tentang seputaran Poltekim atau Poltekim, ya kasih tahu aja. Yang penting sesuai aturan. Misalnya yang nanti di kampus gak boleh dikasih tahu nih ke orang-orang yang di luar kampus, ya jangan. Tapi kalau memangnya diperbolehkan ya kasih tahu aja, jangan sampai kalian tambah sombong gitu guys ya. Nah mungkin ya gue di sini mau buat video hanya sekedar mau mengucapkan selamat aja buat teman-teman semua yang udah lolos di tahapan berkas ataupun tahapan administrasi unggah dokumen. Ya hanya sekedar itu ya gue buat videonya, karena gue senang juga gitu teman-teman semua ataupun subscriber gue pada nge-DM alhamdulillah lolos katanya. Ini bukan berkat gue ya, tapi berkat usaha kalian juga untuk di administrasi ini. Soalnya kan gue nggak bisa bantu banyak, gue hanya sekedar sharing gitu, hanya sekedar ngasih info gini aja, nggak bener-bener ngebantu kalian gitu. Jadi pokoknya selamat, pokoknya gue juga ikut senang bener, sumpah gue senangnya kenapa ya, kalian tuh bener-bener berusahanya sekerja keras mungkin. Pokoknya nanti tahapan SKD jangan sampai lengah itu ya, tahapan SKD. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan video gue. Semoga kalian diberikan kelancaran, terutama buat subscriber yang mau berdaftar Poltekim atau Poltekim. Semoga kalian diberi kelancaran segala tahap seleksinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.